Satu faktor keberhasilan pendidikan adalah ketersediaannya fasilitas penunjang seperti bangunan yang layak serta proses belajar mengajar yang baik. Ya, namun tidak demikian dengan salah satu sekolah menengah kejuruan yang berada di pedalaman Kalimantan Selatan yang masih menempati bekas bengkel sebuah perusahaan kayu sebagai ruangan belajar mereka. SMK yang terletak di Desa Kepayang, Kecamatan Kusanhulu, Kabupaten Tanah Bambu, Kalimantan Selatan ini merupakan salah satu potret ketertinggalan pendidikan di daerah pedalaman. Kondisinya yang sangat memprihatinkan serta letaknya yang begitu jauh dari ibu kota provinsi Banjarmasin membuat sekolah ini makin tertinggal. Mulai dari fasilitas hingga kurikulum, sekolah ini masih di bawah standar mutu nasional. Di tengah ketertinggalan sekolah ini, ada sebuah yayasan yang peduli dengan pendidikan desa tertinggal dan memberikan bantuan renovasi bangunan, alat peraga, hingga program pendampingan untuk kurikulum dan pengajaran. Melihat sekolah ini sangat memprihatinkan. Jadi keadaan gedungnya, keadaan anak pembelajarannya dan lain-lain. Maka oleh karena itu, Al-Azhar kemudian berinisiatif masukkan program ini ke program Desa Gemilang. Jadilah kemudian kami dari kawan-kawan relawan ini membantu sekolah ini sepenuhnya supaya sekolah ini jadi lebih baik. Minimal untuk tahap pertama ya jadi sekolah dengan pelayanan standar minimal seperti sekolah lain di Jawa. Akibat minimnya fasilitas serta tidak jelasnya kurikulum belajar SMK Teluk Kepayang, banyak siswa di sekolah ini memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya lagi. Pernikahan usia dini di kalangan pelajar juga menjadi faktor tingginya angka putus sekolah di desa ini. Karena itu, relawan Al-Azhar pun melakukan pendampingan dan edukasi tentang pentingnya mengenyam bangku sekolah. Menangannya kami pendekatan intensif kepada seluruh anak. Jadi kita datangi anak itu satu persatu, siswa. Ketika mereka itu minat belajarnya kurang, kita motivasi. Kemudian kita ajarin mereka itu tentang agribisnis secara sederhana. Kami ajak kawan-kawan di sini, semuanya dari yayasan, dari komite, kemudian dari warga, kemudian dari wali murid, untuk berpartisipasi penuh bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Supaya ke depan ini, khususnya di Teluk Kepayang dan di Kalimantan ini, pendidikan ini benar-benar terasa. Jadi bukan hanya sekedar dapat ijazah, tapi memang pendidikan itu bisa mengubah mental mereka. Jadi dulunya kita tidak mempunyai guru atau pembimbing tentang pembelajaran produktif. Sekarang dari Al-Azhar sudah mengirim atau memberikan tenaga yang untuk mengajar produktif, Pak. Perubahan yang paling dirasakan siswa dan masyarakat Teluk Kepayang semenjak adanya pendampingan dan bimbingan dari relawan Al-Azhar adalah mulai tingginya minat anak usia sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Saya cukup syukur untuk Al-Azhar telah datang ke desa kami, ingin motivasi dari desa lain ingin maju. Jadi menurut saya sangat bangga. Dengan datangnya Al-Azhar ke sekolah kami banyak membawa perubahan, membuat sekolah kami lebih bagus, lebih maju. Kenapa kita ambil pagi hari? Karena pada saat pagi hari maka Tak hanya pendidikan akademik, para siswa juga dibekali keterampilan berkebun yang nantinya bisa menjadi bekal bagi para siswa dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan merupakan salah satu hak dasar, dan setiap orang berhak meningkatkan kualitas hidupnya dari ilmu pengetahuan yang dia peroleh. Itulah jaminan yang diberikan konstitusi kita, tidak terkecuali untuk anak-anak desa Teluk Kepayang. Dari Kalimantan Selatan, Adi Yaman, Fajar Aji, Dai TV.
Ya, sekian perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Anda juga dapat memfollow Twitter kami di @dai_tv atau @haloindodai_tv. Akhir kata saya Imam Asyari. Saya Astia Dika dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.